Halo, selamat siang. Selamat siang menjelang sore. Enggak ya, Masih kita siang. kesiangan. Mendung. Ya. Oh ya, karena mendung betul. Apa kabar semuanya? Baik-baik ya. Balik lagi ke dengan kita di Simak. Sinau Mak. Yeay. Hari Kamis syutingnya. Maaf ya, uploadnya pokoknya standby aja, dihidupin notifikasinya. Jadi kalau ada yang baru subscribe dong. Tapi kemarin ramai loh teman kita narsistik ya. Oh iya. 2 hari langsung gitu. Berarti mungkin ya sangat relevan dengan Makanya mungkin yang ada terjadi sekarang. merasa bersalah kayaknya setelah part kedua. Ditapu-tapuin. Kita juga Sabar. tertapu kok. Tapi ya bagus lah, setidaknya kita membangun kesadaran ya kan. Betul. Itu sih yang paling buat gue yang bermanfaat. Iya, betul. Kita kerjakan ini. Betul. Pokoknya intinya jangan nyampah di sosmed kalau bisa ya kan. Nyampahnya setelah dimatikan kameranya. Kan Betul. gitu ya enggak sih? Jadi hari ini Karena ada cerita yang membuat dia kesal, saudara-saudara. Jadi baiklah, itu aja yang kita bahas ya. oke lah ya. Ini relevan juga sih ketika kita memilih sesuatu yang bermanfaat tuh rasanya beda dengan kalau kita nyampah. Ya kan? Betul-betul. Menyampahlah di tempat sampah. Oke, jadi sebenarnya ini adalah pilihan nggak, kalau kita mau serius sama hidup ya. Kita tuh kadang-kadang memang kayaknya harus banyak berpikir gitu loh sebelum melakukan sesuatu. Iya. Apapun itu. Bahkan makan pun lo harus berpikir yang dengan membuat daftar pertanyaan. Apakah kayak misalnya makan, apakah ini udah jamnya makan? Apakah gue makan karena lapar? Apakah yang gue makan baik untuk tubuh gue? Iya, benar. Apakah gue makan ini sudah misalnya sifatnya sudah halal ya buat yang muslim? Apakah porsinya cukup? Betul. Nah, ini kan kalau mau serius kan pertanyaan-pertanyaan ini harus muncul ya, Bo. Iya. Kalau mau serius ya. Kita mau serius nggak? Kita seriusin. Kita tetap mau serius walaupun mungkin di bawahnya santai. Iya, jangan banyak pikir berat-berat ya. Itu tapi juga menyakiti diri loh. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu kalau nggak muncul, kita nggak akan misalnya makan dengan penuh kesadaran. Iya, betul. Karena sebenarnya apa sih yang dicari dalam makan? Itu misalnya contoh makan lo ya. Nah, belakangan ini ada beberapa, kan gue juga main di sosial media. Terus gue tuh merasa banyak orang nyampah di sosial media. Banyak hal-hal yang mereka ceritakan, yang mereka tunjukkan, yang mereka display, itu tuh nggak itu tuh nyampah gitu loh. Lebih banyak nggak manfaatnya daripada manfaatnya, menurut gue. Menghibur nggak? Menghibur, gimana ya? Mungkin kembali ke perspektif kali ya. Kalau misalnya kita menganggap itu suatu hiburan, ya mungkin menghibur ya nggak. Tapi kalau kita anggap serius, mungkin jadi enggak ya. Karena kita tipe orang yang nggak suka ngeliat orang nyampah, ya nggak? Bisa jadi kali. Iya kan? Soalnya pada saat gue dengerin orang-orang ini, gue tuh kayak gini loh. Ya Allah, ini kok begini sih gitu. Kayaknya ada yang salah deh gitu. Kayaknya kok jangan sampai terus diarahin atau kita dibentuk untuk nanggepin hal-hal yang nyampah ini. Kalau kita nggak sadar, terus kita terbentuk untuk nanggepin hal-hal yang sampah ini, kita jadi lupa hal-hal yang krusial, yang penting, yang penting untuk dipikirin bener-bener gitu loh, Bu. Betul. Setuju kan? Setuju. Lo mengalami juga nggak hal itu? Iya, lihat sih beberapa sampah-sampah itu ya. Walaupun menurut gue mungkin itu lebih kayak ya frustasi aja kali, ini orang nggak ada media menyalurkan, nggak berani ngomong di depan orangnya. Jadi sebenarnya mereka bermasalah ya, Bo? Mereka bermasalah, jelas dong. Kalau misalnya ya kayak lu bilang, kita melakukan sesuatu harus dengan kesadaran. Nah, kalau kita melakukan dengan kesadaran kan kita akan memikir. Kita memulai dulu dengan pertanyaan itu tadi, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sebelum melakukan sesuatu. action. Iya, gitu. Jadi yang orang-orang lakukan ini lebih kayak ya itu ngikutin drive aja. Oh, bebas nih, gue di sosial media nggak ada yang kenal gue. Dia nggak akan tahu kalau ini sosial media gue. Gue kan cuma ngomong, gak nyebut nama. Nah itu loh, Bo. Gue bilang gini, kamu pikir netizen ini bodoh?
mereka sangat pintar. Sangat pintar banget, apalagi hubungannya dengan provokasi ya, Pak. Itu tuh wah langsung cedet gitu. Iya, dan itu sesuatu yang menurut aku agak menarik ya belakangan ini ya. Ketika misalnya dulu sosial media belum ini sekarang, se-booming sekarang gitu. Jadi bahkan konten-konten tuh banyak, menurut aku konten-konten nggak ada value, ya kan? Cuma sekedar oh gitu gitu. Bahkan anak gue nonton yang nggak bervalue gue marahin gitu kan, ini ngapain sih nonton sesuatu yang ngomongin mami lihat deh, aku lihat 1-2 kali gue tetap nggak nyambung gitu kan. Tapi ternyata anak-anak punya cara berpikir yang berbeda, bahwa ini sesuatu nih nggak biasa gitu. Contohnya apa? Contohnya apa ya? Ada gitu kayak orang-orang ngomel gitu lah. Tapi ngomelnya di sosial media gitu kan, nggak banget ya nggak sih? Menanggapi sesuatu dengan caranya ngomel, terus kadang-kadang bisa lucu atau bisa lucu atau kadang-kadang ekspresinya atau kadang-kadang dimemkan gitu loh. Jadi kesannya kayak ini orang beneran mau marah atau cuma sekedar pengen mengeluarkan aspirasi. Atau ada pesan terselubung gitu loh. Entah nih anak-anak zaman sekarang mungkin melihat ada pesan terselubung gitu ya. Tapi kan kita nggak melihat itu sebagai sesuatu yang tanda kutip edukatif gitu loh. Ya itu dia takutnya, terus kita nggak sadar, terbuai. Akhirnya kita terbentuk untuk bebas nih lu kayak gitu melakukan hal yang sama. Atau jadi otak kita tuh kayak nggak di challenge gitu loh, Bu. Lebih karena terbuai, karena mikirnya nggak berat. Oh iya. Jadi terbentuknya tuh kita bukan terus dijadikan orang pemikir gitu loh, Bu. Itu gue takut banget. Iya sebenarnya. Takut, soalnya bagaimanapun santainya hidup ini ya, Bu. Tolong dianggap serius. Hidup cuma sekali. Nah, maksudnya porsi serius tuh kayaknya harus lebih banyak daripada santai. Jadi maksud gue santai itu adalah efek dari sesudah serius. Oh iya betul. Iya nggak sih? Jangan lo santai dulu baru serius gitu. Ada juga lo serius udah sepaneng misalnya udah nggak kuat, lo bikin santai. Terus baru itu. Jadi santai ini untuk menaikkan level keseriusan. Jadi kayak peribahasa ya, berakit-rakit dahulu gitu kan, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya prinsipnya harusnya begitu ya nggak? Tetap ada effort lah. Iya kan. Jadi maksud gue tuh kita harus hati-hati gitu loh. Apa namanya, jangan terbuai, jangan ibarat kota nih, Bo ya. Lah kita kan tinggal di kota itu. Terus kita kan juga kadang-kadang nggak cuman pengen di rumah kan, kita pengen jalan-jalan. Nah di jalannya ini yang banyak sampah, cuy. Gak indah, tidak nyaman, dilihat nggak enak, baunya nggak enak, iya kan. Terus di kuping, iya kalau kita cuma ngomel sendiri, kalau temen sebelah kiri kanan ngomel juga udah kuping gitu, iya kan. Jadi, aduh. Nah itu stop di situ dulu. Oke. Jadi gue melihat gini, ketika kita melihat banyak fenomena yang sampah di sosial media, kayak lu gambarkan tadi, kita ada di lingkungan di mana banyak sampah, kita hanya terekspos dengan berbagai hal itu. Lama-lama kita bisa jadi kayak terbiasa loh. Itu dia. Dan ditakutkan kan itu kan. Iya, itu dia yang. Dan itu jadi tidak mengganggu lagi endingnya. Padahal itu salah. Karena betul. Itu dia karena kan ada juga peribahasa bisa karena biasa. Ini juga bisa. Bisa terbiasa karena kita bisa menerima keadaan itu karena sudah terbiasa. Betul. Jadi yang sampah-sampah, aduh, gue makanya kalau lagi scrolling, lagi me time scrolling itu harus bener-bener scrollingnya langsung cepet supaya si algoritmanya tuh nggak menyarankan lagi gitu loh. Algoritmanya juga pinter ya, begitu hal-hal yang kayak gitu yang tidak biasa, yang kayaknya sih kalau sesuatu itu tidak biasa kemudian di capture, diambil gitu loh sama si algoritma. Ya karena yang yang tidak memerlukan pikiran itu biasanya langsung cepet diambil sama orang. Benar. Coba kalau yang suruh mikir-mikir, lama ngambilnya. Berat, Bo. Makanya kan yang konten TikTok, YouTube Short itu kan pendek-pendek ya, sampai Reels di IG juga sekarang katanya semakin pendek semakin bagus tuh algoritma lu tuh gitu. Dan gue juga gue kan ada beberapa akun dan memang gue tuh kayak trial and error aja dengan beberapa akun. Di akun ini gue banyak foto, banyak video. Di sini aku banyak cuma kata-kata. Di sini gue tentang family gitu. Memang yang paling banyak tuh yang di family. Seolah kalau kita menceritakan keluarga kita tuh jadi kayak terekspos, terus orang-orang tuh kayak
bisa ngelihat kehidupan kita gitu. Padahal itu kan cuma secuil gitu ya, kayak potongan kecil lah gitu. Nah tapi kembali ke yang lo bilang tadi, kalau kita terbiasa melihat sampah kan kita jadi kayak itu tadi, jangan-jangan itu tidak lagi mengganggu kita gitu. Apalagi kalau sampahnya berkaitan sama upaya kita untuk menjatuhkan orang lain. Waduh, itu cepet banget. Cepet banget kan? Banyak kan fenomena kayak gitu kan. Satu komen dibalas sama satu, dibalas lagi sama satu. Akhirnya netizen yang ribut. Gue bilang gini, lo kok lo berargumen atas sesuatu yang tidak menyangkut lo juga. Itu dia. Gue bilang, kalian terjebak. Itu kan. Jadi kadang-kadang kalau gue pikir netizen ini perlulah sedikit apa istilahnya mengendalikan diri mereka supaya tidak masuk ke dalam. Enggak, energi netizen kita ini memang luar biasa ya. Iya sih. Nah, maksud gue jangan sampai energi itu dibuang sia-sia untuk sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Iya. Tapi gue pernah juga lihat energi yang pernah dibikin sama netizen kita dan ditempatkan di tempat yang benar juga pernah. Nah. Dan itu tuh sangat luar biasa. Luar biasa, betul. Tapi ini cuman hitungannya puluhan atau ya pokoknya di bawah ratusan ribu lah. Iya, betul. Tapi energinya itu kenapa yang di sampah-sampah ini juga? Iya. Lo tau nggak sih yang fenomena ngemis mandi lumpur? Oh iya itu, aduh mengganggu banget. Itu gue bilang kan gue iseng ya lihat pernah lo penonton itu masa di atas 10.000 di atas 1.000 sih Bo. Iya, gue bilang gitu, ini orang-orang ngapain sih gitu. Itu ngeri sih. Iya, bahaya. Ngeri bahaya. banget. Lo walaupun lo cuman ikut masuk gitu live, ya, tapi lo mungkin nyambi apa gitu, tapi kan tetap yang ada di pikiran lo kan live mandi lumpur. Iya sih. itu tuh ngeri banget loh. Oh, ya ampun. Itu ngeri banget. Nah itu yang dipakai sebenarnya sama teknik marketing ya, untuk menyusupi ke bagian khusus di otak kita, supaya mereka inget gitu loh. Iya. Inget dengan scene, inget merek atau inget barang atau inget apa. Betul. Gitu. Ya ini lagi kita mesti serius nih. Iya nggak sih? Iya. Kalau itu memang sebuah teknik, kita coba teknik itu jangan sampai mengorbankan kita untuk jadi cuman sebagai medium untuk mencekoki itu tadi, apakah itu konten, apakah itu sebuah ideologi misalnya yang lebih parah. Jadi gue tuh belum ada sih kemarin temen untuk ngobrolin ini, jadi ini keluar semua. Iya, karena kalau karena aku juga terlalu banyak nonton, aku kan cuma di IG doang ya, sama Facebook itu pun cuma sekilas-sekilas. Tapi ya gue kalau ada 1-2 berita kayak gitu, kadang-kadang kok muncul di FYP gitu kan, tiba-tiba ini ada apa gitu. Gue coba lihat sekilas, tapi gue paling nggak mau baca komen netizen, karena ya itu kalau udah war antar netizen tuh kayaknya never ending gitu ya. Dan itu tuh kayak yalah satu nyaut itu kadang nyautnya tuh ya sebenarnya nyambung aja gitu, tapi kok ya mereka yang terpengaruh ya, sementara yang bikin mungkin bahagia banget, oh gue dapet banyak viewer, gue banyak likes, banyak duitnya kepada siapa ya. Tapi kan atas dasar sebuah nggak sih, mobilitasnya itu bukan mobilitas membangun gitu loh. Iya. Tapi itu tadi salah satu contoh energi netizen yang disatukan untuk kemanfaatan itu, salah satunya akhirnya kan mandi lumpur juga udah nggak ada kan? Karena terus laporkan di anu semua orang speak up. Nah kalau kayak gitu-gitu tuh gue salut gitu loh sama netizen kita. Oh iya. Tapi di satu sih ya ini hidup ya, pasti ada dua sisi. Tapi ketika ada energinya, aduh sayang banget sih. Kecuali ya tadi kalau misalnya ternyata yang melakukan mandi lumpur itu dapat uangnya dari hasil karena viral, ya alhamdulillah sebenarnya ya. Walaupun tuh nanti jadi misalnya kayak ketagihan gitu sih. Oh ternyata kita bikin aja konten kayak gini. Itu tuh terorganisir, Bo. Terorganisir, sistematis dan masif. Gitu. Jadi ini tuh bukan sesuatu yang kebetulan atau yang benar-benar. Tapi pengarah idenya kan pasti ada dong. Ada, ya itu dia otaknya. Ngomongin kita ribut di sini, siapa yang ngasih ide?
Gue tanya nih beneran. Itu tuh ada ya. Itu terorganisir, dan maksud gue ya karena gue juga nggak pernah nonton, tapi mendengar fenomena itu tuh kayak ngemisnya tuh udah di level yang berikutnya gitu. Ngemis digital. Tapi hebatnya ya, gue lagi berpikir, lu live di TikTok itu kan minimal harus punya 1.000 follower. Betul. Nah mereka ini udah punya, udah lebih loh ya. Iya. Gue bilang dari gimana caranya coba? Gue bilang apa kayak ya, IG dulu. Ya nggak sih, bisa beli follower. Paket bundling, likes dan sekarang follower. kesini aku lihat makin murah sih memang kalau paket-paket kayak gitu. Ya itu kan bagian dari bisnis para strategi bisnis marketing digitalnya. Tapi ya itu tadi, terlepas dari misalnya apapun konten yang mereka buat, ya perlu hati-hati sih ketika melakukan sesuatu, kan pasti ada pesan-pesannya. Kayak kemarin kasus Balenciaga tau kan? Ya. Itu menurut aku pesannya memang ya apa ya, pesannya mungkin lebih kepada ya watch out nih, hati-hati gitu ya. Ada kampanye terselubung gitu. Kalau kayak yang netizen kita lakukan ini bukan kampanye terselubung, menurut aku lebih ke pembodohan. Nah itu kan? Itu juga bisa kesimpulan yang akhirnya gue juga ini sih. Nah itu pembodohan itu loh. Sementara kalau yang kampanye terselubung kan netizen itu akhirnya pro kontra, dan bukan pro kontra, malah justru fansnya malah justru fansnya ini dari produk ini yang akhirnya mencecari, kok kenapa gitu. Kok orang-orang bilang berarti kayak kan gini. critical thinkingnya jalan. Iya. Karena di push, karena ada tekanan dari. Iya. Sementara kalau yang kita kan enggak, itu bener-bener yang ya kayak kita bilang war-nya itu kayak nggak kita nggak di challenge untuk berpikir. Itu kita malah di challenge untuk udah yang bikin mungkin sorry to say ya, memang mencari keuntungan, mencari uang, mencari profit, oke lah itu caramu gitu. Tapi jangan manfaatkan orang yang kondisinya seperti itu gitu. Kalau menurut aku itu ya udah pembodohan orangnya, pembodohan netizen juga. Nah kalau sorry ya kalau aku agak kasar. Enggak, kalau hubungannya antara yang mengorganisir terus sama yang menerima job, itu sama-sama ini sih, Bo. Nggak mungkin lah nggak ngeh nih dua-duanya ya kan. Kalau ini tuh bakal. Tapi itu ada dari luar negeri nggak? Biasanya kan orang kita kan suka ikut-ikut tuh, ada kejadian di luar negeri terus pada ngikut. Gue nggak ngeh sih yang di luar negeri. Kayak manusia silver kan itu kan ikut. Terus yang mandi air es tuh itu juga ikut. Terus ada beberapa fenomena yang akhirnya juga booming gitu kan. Terus terbawa ke jalanan di negara ini. Iya. Nah kadang-kadang tuh juga tipis sih kayak manusia silver itu antara seni. Iya. Dan apa ya, seni dan menyakiti diri kalau menurut aku. Nah ya bisa jadi sih. Kadang-kadang gue juga ini sih suka kasihan gitu. Kadang-kadang tuh itu yang paling gampang diklik-klik sama orang. Rasa iba, Bo. Iya betul. Nanti kayak yang mandi lumpur itu, itu rasa iba yang diklik-klikin, dikitik-kitik. Betul. Jadi kita ngeliat, ih emak-emak ya, kasihan banget, udah dingin-dingin, anu, dikasih gift. Gue bilang, gue juga nggak ngerti sih ya proses gift itu bagaimana apa segala macam. Cuma jadi dia kasih gift terus dia mandi lumpur atau mandi lumpur dulu baru makasih orang-orang baik. Jadi nanti dia ngasih syarat prasyarat sih, misalnya gift apa mandi, gift apa dia nyebur, gift apa dia berenang, ya, gitu-gitulah, Bo. Dan selain mandi lumpur prinsipnya sama ketika tidur. Lo tidur di live, terus kalau misalnya dapat gift apa ntar dia apa gitu. Sebenarnya sama sih prinsipnya. Ngemis digital gitulah. Makanya ngeri banget sampah kayak gitu. Itu salah satu bentuk sampah ya. Yang salah keduanya tadi ya itu kita ngurusin hal-hal yang bahkan nggak ada hubungannya sama kita. Betul. Itu tuh menurut gue udah sampah yang kadang-kadang kita nggak sadar tapi masuk ke memori. Itu ngeri banget. Iya. Nah, sebel gue. Sama gue juga. Jadi gini, apa yang kita ya itu tadi kan apa namanya? Gue sampai mau ngomong speechless, gue saking kok ada orang kayak gitu. Maksudku gini, oke lah kalau memang niatnya untuk menggugah rasa iba, rasa empati gitu, tapi mbok jangan pakai syaratnya nggak sih? Exactly. Kasih aja.
kalau udah pakai syarat, pakai gift yang ada nilai uangnya, berarti kan ini sifatnya transaksional. Jadi menariknya aku mengikuti salah satu motivator dia, jadi memang bikin konten-konten yang seperti itu, tapi syaratnya sangat mudah. Dia jual sesuatu dan dia bilang, kamu mau beli barang $1. Terus kan ada orang yang bilang, aku nggak butuh itu, cuma $1. Ada yang lewat gitu. Terus ada nih satu keluarga lewat, dia kayaknya ngasih, dia punya CD dia mau jual $1, mau nggak gitu. Terus bapak ini sama anak dua datang terus bilang ini, oh kamu jual CD ya? Iya, berapa harga $1? Aduh, aku nggak ada $1, 50 sen boleh nggak? Katanya gitu. Yaudah nih kamu ambil aja, tapi aku nggak perlu CD-nya, kamu ambil aja. Karena dia pikir orang ini butuh ya. Terus dia bilang, oh dia panggil lagi, maaf aku nggak butuh itu gitu. Sebenarnya ini kosong, dia buka CD-nya kosong. Tapi aku punya sesuatu buat kamu tunggu sini ya. Nah, nggak lama dia datang lagi sama temen timnya. Terus dia ngasih dia nanya, kamu mau kemana? Oh ini hari ini ulang tahun anakku, ya kan nanya. Oh ya, kamu ulang tahun keberapa? Ke-9. Oke, kamu mau hadiah apa? Aku mau hadiah ini gitu. Kamu dari mana? Kebetulan dia orang Meksiko yang imigran lah istilahnya gitu. Udah dia cerita, ya aku sedang aku lama tinggal di sini, terus aku pulang, aku bawa anakku karena aku pengen mereka punya kehidupan yang lebih baik. Cukup, ini hadiah ulang tahun buat kamu, dikasih anaknya. Sak gempok duit. $1. Mudah-mudahan $1.000. Dan buat orang seperti itu kan bermakna sekali ya, sangat bermakna sekali. Jadi maksud aku ya, kalau mau membangun rasa iba tuh kayak gitu loh. Buatlah sebuah cerita yang seru tapi tidak membodohi orang. Iya kan? Kamu jualan walaupun itu tidak worth untuk dijual, tapi buatlah seolah-olah itu transaksional memang ya. Tapi menurut aku ada value-nya, karena apa? Yang kamu kasih lebih besar daripada ketika kamu mau menawarkan barang itu. Karena walaupun kamu nawarin ke orang kaya, kalau orang kaya bilang kok nggak ada duit, ya dia lewat kan. Tapi kalau orang miskin misalnya dia merasa punya empati tinggi, kayak tadi orangnya nggak punya uang, punyanya 50 sen, dia kasih gitu loh. Jadi aku nggak perlu balang ini untuk kamu gitu. Jadi pesennya kan dapat daripada cuma kamu mandi lumpur dapat segini, kamu nyemplung dapat segini. Nah itu dia, pada nggak mau effort. Kan itu kan usaha kan, harus ada kamera dari jauh, misalnya secara teknis loh dia, kamera dari jauh, dia dan itu kita juga nggak tahu udah berapa orang yang dia ketemuin, itu kan menghabiskan waktu apa segala macam. Ya memang mandi lumpur juga effort kedinginan apa segala macam, cuman kan dan itu kan membahayakan kalau menurut aku. Mandi lumpur bahaya kan. Ya kita tahulah ada lubang-lubang. Ini orang-orang nih paham nggak sih gitu. Sementara kalau yang kayak tadi kan benar-benar ya udah ketemu di jalan random, tanpa ada di plan, tanpa melihat kamu miskin kaya dan sebagainya, dia tawarin aja. Artinya kan nggak mau kalau emosi itu terpicu, dia akan kasih hadiah. Betul. Jadi maksudnya membangun empati tuh jangan justru membuat pembodohan atau membuat orang tersakiti. Yang salah kan itu. Kayak orang silver itu menurut aku tersakiti loh mereka secara fisik, kulit mereka. Beda sama di luar negeri ya, lu digituin mungkin lu nggak akan kebakar lah. Di sini matahari panas itu dia. Tuh kita nggak tahu loh efek jangka panjangnya ya kan. Tapi udah berkurang sih gue ngeliat di jalan. Banyak berkurang. Harusnya pembersihan lah kayak gitu tuh. Aku sih nggak bilang mengganggu ya, aku juga kadang-kadang pengen ngasih gitu. Tapi menurut aku yang mereka lakukan tidak, it's not art, sorry to say gitu ya. Ya gimana art, Bo? Abis itu dia cuma diem doang di lampu merah ya kan, dan berharap. Ya, jadi sedih banget sih ketika banyak rakyat kita tuh hanya ikut-ikutan, tidak punya basic untuk membuat sesuatu yang mengandung pesan, ya kan, yang mengedukasi. Ya memang membangun rasa iba itu penting, tapi ya nggak gitu caranya. Ada banyak cara kok gitu. Kamu tahu Pratiwi siapa? Novi Pratiwi, dia salah satu YouTuber yang ngoleksi sorry itu saya ngoleksi, yang datengin orang-orang ini ODGJ di jalan. Itu aku pertama kali ngeliat kontennya dia, aku tuh sampai nangis. Bener-bener dia turun ke jalan deketin ODGJ, dia dapat laporan dari masyarakat, dia ngubungi dinas sosial di situ, Pak RT, Pak RW semuanya. Awalnya dia yang datang, lama-lama akhirnya dia dapat laporan. Akhirnya banyak yang dia kunjungi kan, terus tapi udah siap dan sebagainya, dinas sosial juga terlibat. Dibersihkan, dimandiin, diajak. Gue pernah lihat konten yang sama juga sih. Aduh, menurut aku itu luar biasa. Dia tidak membuat kita merasa wah apa namanya, kita nggak
dibuat mengasihani orang ini. Iya, enggak. Justru malah sama dia diangkat derajatnya. Iya. Nah, itu maksudku. Ketika kita melakukan sesuatu yang bernilai, kan kita mengangkat derajat seseorang, bukannya menjatuhkan. Mandi lumpur itu menjatuhkan menurutku. Mengasihani diri sendirinya itu. Iya. Itu kan Jualan salah. jualan kasihan. Iya. Dan itu sampah, konten sampah banget. Dan masih banyak sampah-sampah yang lainnya. Sorry, kayak selebriti yang suka mengumpat, ngomongin teman Nah itu sesama. dia Itu provokasinya. juga, Gue bilang, apa sih? gue tuh kadang-kadang pengen ngomongin itu lebih karena ya ini yang pengen gue omongin gitu loh. Gue tuh nggak mau terbuai, nggak mau terlena. Kadang kita nggak nyari ya, Bo. Cuman kan lewat ya. Itu tadi gue bilang, lah kita di kota yang sama. Iya. Kan gue juga kadang-kadang pengen jalan-jalan. Iya. Ngelihat sampah itu tadi. Begini gue. Iya. Begini tetap baunya. Nah itu kan. Baunya ya, akhirnya gimana dong? Nggak ada, kita tutup hidung, tutup mata, kedengeran. Ada yang marah-marah. Makanya gue bilang kalau algoritmanya mengenai tentang berapa lama kita nonton dibilang interested, makanya langsung swipe. Ya, itu tadi kalau aku nggak like, aku swipe. Cocok lah ya gitu. Iya. Dan kita perlu hati-hati nih dengan anak-anak kita juga, karena mereka kan sudah bebas bersosial media. Pilihan-pilihan konten yang mereka buka itu harus kita saring memang. Aku mendapati anak-anak aku juga sebenarnya nonton lebih kayak cerita-cerita aja sih. Cuma aku bilang apa deh manfaatnya? Iya, hasil dari cerita itu apa? Jadi aku ajak ngobrol supaya aku tahu perspektifnya mereka. Di kepalanya mereka apa gitu, menerimanya apa. Betul. Bener. Dan untungnya anak aku cerita, ini loh Mi, soalnya gini. Kadang aku bilang, udahlah nggak usah nonton kayak gitu. Itu tuh cuma orang apa sih, kurang kerjaan. Kadang aku ngomong gitu kan. Tapi lihat nih yang likes banyak. Loh, kamu itu mau nonton karena ada ceritanya atau cuma mau ngelihat ini karena banyak, karena FYP atau dan sebagainya. Jadi nggak mau ketinggalan, nggak mau FOMO. Oke, ini akan lebih panjang kali lebar sih. Yang mengenai indikator likes ini ya, Bu. Iya. Indikator likes ini tuh lama-lama kok Menyebalkan. kayak anak lo bilang kan, yang suka banyak, tapi bukan berarti itu baik, bukan berarti bagus, bukan berarti bermanfaat. Itu. Jadi likes itu tuh tidak mengindikasikan apa-apa Sebenarnya. kecuali selera Loh. Dan setahu aku sekarang mulai berkurang tuh. Jadi hitungannya bukan di likes, tapi engagement. Berapa lama kita nonton kan? Itu nah, tadi. Itu dia. Makanya kalau ini langsung swipe, kalau gitu. tidak like langsung swipe. Karena gue juga suka nonton tapi nggak pernah gue like. Gue juga Sering gue nggak nge-like, nggak tahu kenapa, jadi gue nggak sebaik itu. Anak gue baik banget, yang dia tonton dia like, dia nonton karena dia like. dia hidup di zaman yang like sebagai sebuah indikator gitu Iya. loh. Tapi itu berbalas loh. Soalnya dia punya TikTok dan yang like like banyak. Lumayan. Apa karena dia banyak memberi like jadi dapat like-nya banyak gitu ya. Tapi menurutku itu, aku kadang ngomong sama dia, kalau nggak bagus nggak usah di-like, kenapa sih? Nah, gitu. Emang itu kan jadi kan suruh mikir, Bo. harusnya anak-anak kita aja berpikir. Nah, itu dia. Pokoknya yang baik-baik, berpikir itu kan menuju kebaikan ya. Maksudnya kita sedang memilah kan, sedang menimbang kan. Kalau kita mikir. Nah, itu tuh butuh effort itu tadi. Yang kadang-kadang kita udah males, ya udahlah, asal kita, jadi indikatornya tuh asal tidak menyakiti, asal tidak ada. Jadi udahlah gitu. Betul. Tapi kan efek jangka panjangnya ini loh yang kita terbentuk jadi ini dan itu dan secara bawah sadar kita jadi menganggap itu benar. Itu dia. Itu biasa. Itu sesuatu yang bisa menjual. Soalnya kayak ini, Bo, prinsip orang-orang misalnya diet ya. Yang disalahin kan nasinya. Nasi nggak seberapa. Nasi kan jadi ya Allah, nangis lo nasi lo. Padahal kita bahagia loh makan nasi. Nasi aja kalau nggak dihabisin nangis ya kan. Karena indikatornya terus jangan makan nasi gitu. Gue bilang ya kita harus, maksudnya dari situ aja tuh kita kan harus gali ya, kenapa nasi, kenapa ini. Kan nasi itu kan cuma simbol dari salah satu bahan karbo. Lo nggak makan nasi tapi makan mie podo wae misalnya. Betul. Nah itu dia loh. Jadi gue juga sering-sering mengingatkan diri gue tuh mikir lagi ngapain dipikir.
cari tahu juga, misalnya ada info-info gitu ya, jangan langsung terima gitu. Tapi emang gak susah sih kayak orang tua gue ya, dapat apa share dari temennya, di-share ke keluarga, langsung di-share, terus dipraktek lagi, Bo. Nggak dicerna dulu, nggak di apa. Dicerna dulu. Iya. Terus kadang-kadang aku mau menyangkal itu, tapi ya udahlah. Istilahnya kalau hanya soal mengolah makanan, gue hanya bilang gini, makanan tertentu nggak boleh dipanaskan, makanan tertentu nggak boleh didaur ulang, gitu-gitu ya misalnya, atau dimasak dalam high temperature atau gimana. Aku cuma ngingetin itu gitu prinsipnya. Ya biasalah awalnya orang tua ya ngeyel-ngeyel dulu ya sih. Tapi udah endingnya ada berita yang mengafirmasi ini aku ya. Terus tiba-tiba dia bilang, iya nih nggak boleh nih, garam tuh nggak boleh dimasak, ditabur setelahnya. Tuh zaman dulu tuh langsung balik gitu. Kayak membela diri banget. Tapi udahlah, kalau kita ngomong ke orang tuh mungkin memang harus hati-hati ya. Tapi kalau anaknya memang harus tegas kalau menurutku. Harus ada batasannya. Kita juga harus ngajak dia mikir. Kitanya juga mikir. Kitanya juga sebelum ngapa-ngapain, sebelum apa-apa tuh dipikir. Emang bener kata orang dulu, dipikir sebelum ngomong. Dan sekarang gak usah ngomong sebelum ngetik. Betul. Dipikir dulu sebelum ngetik. Dipikir sebelum dulu sebelum live. Kayak kita tadi mikir sebentar banget. Tapi itu tadi menurutku menarik sih, karena aku juga sempat memikirkan soal fenomena-fenomena di sosial media ya, sampai aku tuh sempat kayak muak gitu loh ngelihat kenapa FYP muncul ini sih gitu. Coba gara-gara gue lihat sekali pengen tahu apa sih. Nah iya, karena kita penasaran kan, kita nggak bisa ngomong tentang sesuatu kalau kita tidak tahu. Kan? Makanya kita mencari tahu untuk bisa dikupas. Iya, tapi akhirnya muncul kan, muncul beberapa kali, terus ada yang sama-samaannya, terus aku bilang aduh capek banget nih gitu. Tapi kan ada fitur sebenarnya kalau di TikTok kan ada fitur, misalnya itu video yang sama dengan prinsip yang sama muncul terus, lo klik terus ada tulisan not interested. Oh iya, itu betul. Otomatis ini sih akan berkurang sangat. Sama di Facebook juga ada, jadi hide kalau nggak mau nonton yang serupa. Di IG juga kayaknya ada, tapi IG itu kan lebih bervariasi ya, dan nggak banyak cerita, gitu kan, banyak foto. Ya mungkin reels lah sekarang. Gitu. Iya. Tapi menurutku ya tetap aja namanya sosial media kan kadang yang kita lihat ya kayak lo bilang kan, itu kan hanya sekian persen dari kehidupan nyata. 0, bukan sekian persen. Makanya 0. Dan belum lagi kalau misalnya kita lihat konten-konten yang kayak tadi yang nyampah, itu sebenarnya nggak perlu pakai presentasi juga. Menurut aku akan membuat orang tertrigger, karena pas sekarang ini kan masa-masanya orang lagi banyak menahan diri dari ya situasi sosial, ekonomi, ya kan. Hiburan mereka apa? Scrolling. Paling murah Gitu. Paling murah, bener. Dan itu akhirnya membuat mereka terlena. Begitu sudah terlena, mereka menganggap sampah itu biasa. Gue juga bisa marah-marah. Gue pernah ngalamin. Akhirnya komen yang keluar, ada yang support, ada yang enggak, dan ribut deh netizen. Karena nggak ada hubungannya sama dia, ya kan? Emang hati-hati sih sama barang gratisan, murah dan mudah. Setuju. Hati-hati. Merusak juga, cepat rusak sebenarnya sih. Lo harus mempertanyakan gitu, dan lo harus punya kesadaran lebih untuk untuk bisa ngimbangin shape of the society yang mau dibentuk. Iya, betul. Iya nggak sih? Betul. Jadi sebenarnya kalau ya kayak lo bilang tadi, kita membeli sesuatu jangan yang murah apa tadi gitu kan. Seolah-olah itu kan seperti sampah ya. Kalau kita mendapatkan sampah murah, mudah, gratis. Nah, kita nggak bilang, bisa jadi itu bukan sesuatu yang buruk, tapi bisa jadi itu sesuatu yang sudah dibuang orang, ya kan? Terus kita ambil, gitu loh. Kalau kita bisa melihat value dari barang itu kan akan kita daur ulang, olah lagi. Ya tapi sekarang ini kita nih lagi ngedaur ulang. Karena terus kita ceritakan kembali, kita tarik garis merahnya, betul. Kita lagi ngedaur ulang ini. Jadi masalahnya itu sebenarnya di mana? Nah, masalahnya adalah di itu tadi, ada satu fenomena yang membuat orang menjadi terlena, ya kan, nggak mau mikir, karena gampang didapat, dilihat dan dinikmati, gitu kan, dan akhirnya ikutan terlibat karena tangan nggak bisa nahan, sama seperti kalau mulut pengen ngumpat. Karena lidah tak bertulang, padahal jempol bertulang loh, Cin. Iya kan, dan akhirnya ya itu tadi, kalau misalnya kita pun hidup di lingkungan yang tidak kondusif, ya memang kita nggak bisa keluar, ya udah kita aja yang bikin benteng. Nah, iya. Bentengnya adalah ya itu tadi. Tapi itu tadi, kalau gimana pun kan kita mau keluar rumah ya, Bo.
Iya. Jadi ya entah pakai masker atau kacamata, terus pakai headphone. Ya, tapi jangan terus tak peduli ya. Iya, betul. Ada baiknya ketika ada fenomena kayak gitu ya kita ya kalau aku sih nggak akan ngomentarin juga sih, males gitu ya. Gue juga jarang sih ikut komentar. Tapi kayak lo bilang tadi mungkin kita ya swipe aja atau ya itu tadi kalau ada hal terkait kita hide aja atau skip not interested gitu. Jadi sebenarnya semua itu ada di jempol kita juga. Betul pilihannya ada di kita juga. Ada di kita juga. Kalau konten sampah kalau terus kita membangun kesadaran untuk tidak terlena, lo klik not interested. Betul. Atau di swipe. Iya. Kalaupun harus kelihatan mata, kedengeran kuping, mencium baunya, ya pulang dulu aja kali ya. Betul. Puasa dulu. Sosmed. Aku pernah puasa sosmed dan ternyata nggak buruk kok, nggak buruk beneran. Lo nggak ketinggalan apa-apa kan? Enggak. Hidup gue tetap seperti ini. Hidup orang ya terserah orang gitu. Seperti dia juga. Seperti hidupnya dia juga. Ya mungkin gue ketinggalan beberapa berita aja dan ngobrol sama teman misalnya kayak lo bilang kan kita keluar terus ceritanya, aduh gue nggak nonton, sorry gue lagi nggak main sosmed. Jadi kayak nggak gitu relevan. Terus orangnya kan nggak akan cerita karena gue nggak tahu ceritanya, jadi gue pikir ya udah, aku juga pengen tahu. Kalaupun aku pengen tahu aku bilang oh kayak gitu. Karena itu tadi aku sudah membentengi diri dengan ya udah what matters to me ya itu yang memang aku iya. Jadi bukan hal-hal yang membuat aku terbuai. Ya memang ada lah momen-momen ya. Kadang-kadang lah ya, Bo. Kita lagi pengen hiburan yang receh gitu. Itu, cuman nggak ya. Tapi nggak kita asal nggak terlena sih. Nah, supaya tidak terlena ini perlu diobrolin dan perlu dipikir ulang. Nah, betul. Nah, jadi kita misalnya udah agak tenggelam dikit, terus tunggu gitu. Kaki kita naik lagi gitu. Tenggelam naik lagi ya, begitulah. Makanya kan perlu smart bersosial media itu sebenarnya itu pesannya. Harus kita banyak-banyak ya balik lagi, Bo. Waspada. Mawas diri. Dosen masih ada guru masih ada nggak? Aku tidak tahu. Si Ibu. Terima kasih pesan. Ibu. Si Ibu. Terima kasih pesannya, Bu. Ini diomongin berapa kali. Karena memang penting menurut mawas diri, betul. Di zaman sekarang malah harus lebih kuat. Zaman gue dulu SMA aja udah suruh mawas diri, Bo. Karena kita nggak bersinggungan sama banyak orang ya. Dan teori itu teori itu kan harusnya sudah dibawa ke belakang lagi. Betul. Berarti kan sebenarnya ancaman-ancaman untuk individu, untuk seseorang tuh sebenarnya tidak berhenti. Benar. Mungkin ini ancamannya mungkin terlalu obvious, terlalu dekat, ya nggak sih? Betul. Dan ya udah, mungkin buat teman-teman kita saling mengingatkan untuk selalu punya waktu untuk berhenti dan berpikir ulang lagi. Betul. Jadi apapun banyak hal. Ya, apapun yang dilihat itu di filter lah. Betul. Sekarang kan pilih-pilih sampah juga dilakukan ya. Apalagi sampah sosial media. Nah itu, betul. Itu sangat-sangat penting menurutku. Karena jadi dunia terdekat kita sebenarnya sosial media sekarang, ya kan. Selain tempat kita sering ketemu orang-orang yang tapi kan di luar itu kan sosial media karena di mana-mana kita bawa. Betul. Terlihat, dipegang, dilihat, diraba. Ini uang palsu dong. Gitu. Baiklah, mudah-mudahan ini bermanfaat dan membuat kesadaran tentang pilihan-pilihan yang harus kita buat kalau kita bersosial media itu penting. Betul. Jempolmu menentukan prestasi. Oke deh. Ya udah. Oh ya jangan lupa, nah kalau ini pesan bener nih. Apa itu? Jangan lupa subscribe. Gunakan jempolmu untuk subscribe kita, like dan share loh. Boleh komen yang positif, yang negatif kita pikirkan jawabannya. Semoga enggak komen ini aja menurut kalian sampah yang pernah kalian lihat gitu misalnya di. Oh iya benar. Di sosial media apa yang menurut kalian sampah? Iya ya, dipungut, dibuang di tempatnya. Tapi oke, benar-benar boleh ya komen kayak gitu. Oke deh, sampai ketemu lagi minggu depan. Bye.